Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita senantiasalah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Serta mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dari ketakwaan kita, karena hakikatnya adalah kita beribadah di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak lupa, mari sama-sama kita hadiahkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita orang-orang yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir nantinya. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin Menteri Agama sudah secara resmi mengumumkan bahwasanya Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada esok hari. Sudah barang tentu hari ini merupakan hari terakhir kita di bulan Ramadan, sekaligus hari perpisahan kita dengan Ramadan. Belum tentu tahun depan kita masih bisa merasakan bulan Ramadan, tapi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa terakhir kita di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan kali ini adalah bulan yang penuh berkah untuk kita, dapat meningkatkan nilai ketakwaan kita, keimanan kita, serta kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besok merupakan kita akan melaksanakan salat Id. Sejarah disyariatkannya salat Idul Fitri sama tahunnya dengan disyariatkannya puasa dan zakat fitrah, yaitu di tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi salat Idul Fitri ini mulai dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah berada di Madinah di tahun kedua dari hijrahnya. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wadah tempat kita, wadah kita untuk melaksanakan salat Idul Fitri atau salat Idul Adha di beberapa bulan ke depan, menurut pandangan fikih dalam mazhab Syafi'i yang saya kutip di dalam Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i yang dikarang oleh Ahmad Az-Zuhaili, di sana dijelaskan bahwasanya tajuzu salatul Aid
fi sakhra. Salat Id boleh kita laksanakan di padang pasir atau di lapangan. Tempat pelaksanaan salat Id boleh kita laksanakan di lapangan. Di lapangan terbuka yang luas. Tapi watazuzu fil masjid, dan boleh juga kita melaksanakannya di dalam masjid. Wa in kana al masjid wasi'an, dan kalaulah masjidnya itu luas, besar, cukup menampung jamaah, wa huwa afdalun, maka di masjid lebih utama dibandingkan solat berjamaah di lapangan. Ini kalau masjidnya luas, saudara. Tapi kalau masjidnya sempit, wadaqal masjid fayakunul khuruj, kalaulah masjidnya itu sempit, maka tidak masalah kita pergi keluar mencari lapangan supaya kita solat di sana. Fahuwa afdalun, maka itu lebih baik. Solat di lapangan lebih baik daripada kita solat di masjid yang kecil dan tidak muat menampung jamaah kita seluruhnya. Bahkan nanti kalau kita paksakan solat di masjid yang kecil, ada dikhawatirkan nanti jemaah kita yang tidak solat karena tidak mendapat tempat, saudara. Kalau masjidnya besar, maka di masjid lebih utama daripada di lapangan. Tapi kalau masjidnya kecil, tidak dapat menampung seluruh jamaah, maka lapangan lebih utama daripada masjid. Kenapa masjid lebih utama daripada lapangan, saudara? Dikhawatirkan kalau kita solat Idnya di lapangan, nanti bakalan turun hujan yang membuat kita kocar-kacir ketika melaksanakan solat Id itu. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah, qala, Abu Hurairah berkata, asabana matarun fi yaumi Aidin. Suatu ketika Abu Hurairah beserta Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id, turunlah hujan pada hari Id itu. Turun hujan pada hari Id itu. Lantas bagaimana? Wa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Lantas saya, sahabat yang lain beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, melaksanakan salat Id itu di dalam masjid. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari sini terlihat bagaimana efeknya kalau kita itu salat di masjid, kalau kita salat di lapangan, dan ada perbedaannya kalau kita salat di masjid. Poin yang kedua, saudara, hal-hal yang harus atau yang sunnah kita lakukan ketika hendak datang untuk melaksanakan salat Id.